Shalom Bapak Ibu, selamat pagi sekalian, selamat datang ke tempat ini untuk kita beribadah bersama-sama, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita satukan hati kita berdoa, kita minta Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan anugerah dan berkat di atas kita sekalian. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Sungguh kebaikan Engkau telah kami rasakan sepanjang hidup kami, terutama dalam seminggu ini. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami datang ke tempat ini untuk kami beribadah, memuji dan membesarkan nama. Kami mohon Kau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, mengangkat setiap penderitaan kami Tuhan, sehingga kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu penuh dengan sukacita ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama. Haleluya Yesus, amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Pagi hari ini adalah hari yang sungguh luar biasa. Walaupun udara di depan sejuk, hujan turun rintik, membuat kita ingin menyembah Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Dia. Haleluya Yesus, kami menyembah. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, Engkau sembah berpuji. Terima kasih, terima kasih. Segala syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Ya Yesus, kami berdoa pada tengah kami Tuhan, memberikan kepada kami kekuatan untuk memuji dan menyembah-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sungguh Kau baik. Haleluya Yesus, Engkau kusembah Tuhan, Engkau kusembah Yesus. Rasakan Allah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari. Mari kita menyembah Dia yang mengatakan Engkau kusembah. Engkau kusembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa yang mulia. Seluruh hidupku Tuhan, mau menyembah-Mu. Engkau kusembah Tuhan. Haleluya. Engkau kusembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sila jemaat untuk berdiri bersama-sama. Katakan, dalamnya kasih-Mu,
terlebih dari segala dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan yang termulia sama Tuhanku, dengan darah yang tercurah, ampuniku akan dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara. Bersukacita pagi hari ini kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Kita naikkan puji-pujian yang terbaik sebab darahnya sudah dicurahkan dan kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Roh Kudus tercurah di tempat ini, anggur baru dicurahkan. Haleluya. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari
bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah penuhi rumahnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Dia telah bangkit dari maut, kuasanya itu yang akan membangkitkan kita. Amin. Amin. Lebih dari pemenang. Amin. 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 Haleluya. Kuasanya membangkitkan. Buktikan Yesus saja, ini waktunya menyudahi kemenangan, kuasanya atas kita, membangkitkan, urapan Roh bekerja, melangkah umat Tuhan. Saat kata menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus saja, ini waktunya menyembah kemenangan, kuasanya atas kita.
membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang penyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus datang. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang penyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus datang. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita. Membangkitkan, membangkitkan, membangkitkan. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap berkat Tuhan yang sudah kami nikmati sepanjang minggu ini Tuhan. Pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bawa persembahan kami ke rumah Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami kasih karunia-Mu untuk menuai setiap berkat Tuhan, untuk menikmati berkat-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap klien Tuhan akan mengelola persembahan ini, biar semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti burung di udara, Tuhan memelihara kehidupan kita. Segala pengorbanannya bagi kita, sungguh kita tidak mampu membalasnya. Bahkan seluruh pengabdian kita sepanjang hidup kita tidak mampu membalas kasih setia Tuhan. Sungguh besar kasihnya bagi kita. Sungguh indah apa yang Tuhan pikirkan bagi kita. Jauh melampaui pemikiran kita. Satu pujian yang akan kita renungkan pagi hari ini, kiranya mulai memberkati Bapak Ibu Saudara.
untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari sembah Tuhan, kita akan pujian bersama-sama dari Allah. Kemanakah kita dapat pergi selain daripada ke tempat yang maha kudus, tempat Allah yang sungguh luar biasa. Di dalam kelemahan kita, di dalam penderitaan kita, bahkan dalam sukacita kita, hanya ke tempat Allah saja kita akan merasakan tempat yang sungguh indah, sungguh besar. Karena Dia adalah sahabat kita, karena Dia adalah Allah kita, Dia adalah tempat perlindungan bagi setiap kita sekalian. Mari jemaat Tuhan, saya untuk berdiri sekarang. Mereka pujian ini sebagai rasa pengakuan kita kepada Dia. Kemanakah aku dapat pergi Tuhan selain kepada Engkau, Allah Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Dia dekat, Dia dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Mulia pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk kami mengerti, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagimu, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, karena selalu bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar, karena banyak lebih besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, takkan selalu bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bapa, terima kasih, sungguh besar pengorbanan, tidak dapat dimengerti dengan kata-kata, tidak terselami dengan pikiran kami. Tetapi yang kami tahu, Engkau begitu mengasihi kami. Haleluya. Oleh pengorbananmu kami boleh diselamatkan. Amin. Sehingga kami dikuduskan dan dilayakkan. Hingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk datang menghampiri tatamu yang kudus. Untuk menaikkan pujian dan syukur kami. Untuk mengagungkan Allah kami yang dahsyat. Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan jawaban setiap pergumulan doa kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kuasai ruangan tempat ini, terlebih kuasai ruang hati kami. Kami tidak ingin berkat firman Tuhan itu berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi sebuah benih ilahi sehingga boleh bertumbuh dan pada akhirnya berbuah lebat 60, 80, bahkan 100 kali lipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, karena Allah kita yang sebenarnya Allah luar biasa. Amin. Saya dengar tadi ada yang dari Bandung, ya kan? Luar biasa. Untuk apa? Untuk menaikkan puji syukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Amin. Sungguh besar pengorbananmu, dikatakan dalam pujian yang begitu indah. Tidak terpahami, tidak terselami, saudara. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan melakukan itu semua karena mengasihi kita. Ibu Budi ya? Iya. Oh, enggak ya? Salam Budi. Bapak Budi pasti ada ya? Ada. Pipi duduk sini. Pipi. Halo, shalom. Tak terasa kita sudah ada di penghujung bulan akhir tahun 2001 ya, 21 ya. Wah, ini semarak Natal ya kan? Mal-mal semua instansi bergema. Tetapi kita tidak bisa merayakan Natal seperti biasanya karena masih pandemi, masih ada, bahkan ada varian-varian yang baru Omikron ya. Tetapi bagi umat Kristiani itu tidak menjadi sebuah masalah. Amin. Kita bisa beribadah merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus
Akhir tahun ini banyak perusahaan yang evaluasi untung atau rugi, ya kan? Apa yang akan setelah dikerjakan ini, kalau baik kita akan teruskan, kita tingkatkan. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita juga harus evaluasi gitu. Apakah tahun 2021 ini imanku semakin hari semakin dewasa? Apakah semakin kendor gara-gara tidak bisa beribadah seperti biasa? Mari kita evaluasi. Apakah kita semakin mengasihi Tuhan atau kita semakin jauh dari Tuhan? Apa iman kita bisa digoncangkan? Apa iman kita bisa digeser? Tetapi firman Tuhan katakan, miliki iman yang teguh, supaya iman kita tidak bisa digeser dengan apapun juga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saat Natal ini mungkin berbeda dirayakan, tapi tidak mengurangi inti dari Natal itu bahwa Tuhan telah pernah lahir di muka bumi ini, bahkan sudah lahir di hati kita untuk satu, yaitu pengorbanan Tuhan yang mengasihi kita, umat yang berdosa. Seharusnya kita ini binasa, tetapi oleh karena besar kasih setia Tuhan pada kita, sehingga kita ditebus, kita diampuni, kita dilayakkan, dikuduskan, bahkan kita diselamatkan. Itulah anugerah yang terbesar buat kita, yang harus kita senantiasa miliki dan mengerti bahwa Allah itu adalah kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah saya hari ini saya beri tema rahasia ibadah. Di dalam Maleakhi 3 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Mari kita baca di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Kalau kita mengerti rahasia ibadah ini, Saudara, kita tidak akan pernah meninggalkan ibadah. Akan semakin exciting, Saudara, betapa pentingnya kita beribadah. 1 Timotius 3 ayat 16, demikian firman Tuhan, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kita akan dimanjakan dengan multimedia. Iya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Barang siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, ternyata ibadah orang Kristen itu mengandung sebuah rahasia yang agung, Saudara. Bukan rutinitas, Saudara. Bukan 2 lagu lambat, 3 lagu cepat, 2 lagu lambat lagi dan habis. Jadi kalau ibadah kan kita bahaskan 2 lagu lambat, 3 lagu cepat, Saudara. Bukan, Saudara. Tetapi ibadah orang Kristen itu mengandung sebuah rahasia yang agung, Saudara. Makanya saya berkatakan tadi, saya lihat WL-nya luar biasa, seperti memimpin ibadah besar gitu kan. Luar biasa, Saudara. Itu yang dimau Tuhan hari-hari ini, supaya kita tidak pernah meninggalkan ibadah, karena ada rahasia yang sangat agung di dalamnya. Mengapa ibadah orang Kristen dikatakan mengandung rahasia yang agung? Ada 4 hal yang sudah saya pelajari, yang saya mau bagikan dan memberkati kita pada pagi hari ini. Yang pertama, di dalam ibadah orang Kristen yang mengandung rahasia yang agung, yang pertama ada pujian. Amin. Pujian bukan sekedar tapi ada rahasia. Kenapa ada pujian? Karena di dalam pujian Allah bersemayam. Di dalam pujian
Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Makanya kalau WL suruh berdiri tepuk tangan, karena dia Allah bersemayam di atas. Suatu hari saya berpikir, kenapa gereja saya ini, gereja utusan Partai Kristen ini, puji-pujiannya kok menonton gitu ya. Kita sharing sama Bapak Gembala, kalau puji mau menyembah cuma haleluya, haleluya, itu pendek gitu, nggak bisa panjang gitu. Akhirnya saya mengundang WL-nya GBI. Saya sharing kan, kenapa sih Pak, kalau puji-pujian penyembahan kok nggak bisa enak alirnya, nge-flow-nya gitu. Oh begini Pak, katanya, penyembahan itu harus kita bangun dinamikanya. Kita mau klimaksnya di mana? Oh, ada dinamikanya ternyata. Jadi ibaratkan kita mau menghadap raja, gitu. Tentunya kita nggak boleh ngaku raja, harus raja, gitu kan nggak? Kita harus melewati pelataran, ya kan? Di dalam pelataran itu ada halaman, gitu. Jadi nggak mungkin kita harus tiba-tiba kita nyanyi Kau ku sembah. Di dalam pelataran itu kita ucapkan syukur, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Makanya WL harus tahu benar saudara. Bahkan nadanya, nada kalau C, D, E, F, G gitu ya saudara. Jangan sampai tiba-tiba bunyinya G, habis itu turun ke C, habis itu lagi ke E gitu. Mereka membangun sebuah dinamika. Oh gitu. Ternyata itu penyembahan, pujian itu juga kita harus kumpulkan. Puji-pujian apa yang dibutuhkan hari-hari ini? Mungkin kekuatan, mungkin penghiburan, mungkin kemenangan. Kita harus membangun satu dinamika pujian penyembahan kita dengan tema yang benar. Jangan tiba-tiba menari puji kegilaan, tiba-tiba lagu penghiburan, ya kan tuh, lagu kekuatan. Hari ini kita tema puji-pujian hari ini kita menyatakan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang besar, yang sungguh besar anugerahnya, sehingga menyentuh kita pulang baru puji-pujian kita belum merasakan kasih Tuhan. Tidak sedikit yang meneteskan air mata bahwa Allah yang aku sembah adalah yang luar biasa. Mengapa saat ini kita ada di tempat ini? Karena Allah yang kita sembah sungguh besar anugerahnya. Oh, kalau kita dalami anugerah ini, luar biasa dahsyat. Di dalam ibadah orang Kristen mengandung rahasia yang agung. Yang pertama, ada pujian, di mana pujian Allah Israel, Allah yang menciptakan langit bumi dan isinya itu bertahta. Bukan karena banyaknya orang, bukan. Bahkan ditulis dalam Alkitab, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan, itulah Allah kita, yang tidak perlu kita menghadap kemana Dia ada. Tidak. Dengan gaya, dengan style kita yang sederhana, Dia hadir, saudara. Apalagi kita memuji Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kita nikmati pujian, kita sembah Dia karena Dia bertata atas pujian. Makanya gaya ibadah orang Kristen mulai dicontoh, saudara. Pakai musik, pakai menyembah, tepuk tangan, sukacita. Amin. Sekarang dicontoh, saudara, sama yang sebelah, saudara. Karena kita punya Allah yang suka dipuji, yang bersemayam dalam pujian. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa rahasia ibadah kita sehingga firman Tuhan katakan, akulah rahasia ibadah kita. Yang kedua, ibadah kita ada doa. Doa adalah nafas orang percaya, saudara. Di dalam doa kita bisa berkomunikasi, doa arah dengan Tuhan. Apapun pergumulannya, saudara, apapun yang kau alami,
kita bisa menyatakan dengan doa. Doa berarti kita komunikasi, kita berbicara, kita memohon kepada Allah. Makanya saya bingung sama orang-orang Kristen. Sakit pilek minta pendeta untuk berdoa. Untuk anak ujian, besok ujian, minta pendetanya untuk berdoa. Kita diberikan kuasa. Amin. Saya hari-hari ini dipercayakan Tuhan untuk melayani orang-orang sakit. Saya katakan sama Pak Gembala, Pak, saya hari-hari ini banyak ngobatin orang sakit. Dan saya percaya bahwa Tuhan memberikan otoritas. Sakit penyakit, terkadang kita salah dulu definisi, saudara. Sakit penyakit itu berarti kuasa kegelapan, saudara. Bahkan kita tengking dalam nama Yesus kan gak keluar juga, karena sakitnya bukan karena kuasa kegelapan. Setidaknya kita tahu bahwa sakit penyakit itu pertama karena kesalahan kita sendiri, saudara. Karena kita suka makan daging, suka makan jerohan, makan kita jorok, akhirnya timbul penyakit kolesterol, hipertensi. Itu salah siapa? Salah sendiri, saudara. Jangan sebentar-bentar iblis ditengking sampai iblis bingung. Itu kan bukan salah saya, ditengking terus. Aku lagi katanya. Saya selalu setiap pasien, apalagi yang orang Kristen, saya selalu bangun, saudara. Bangun lewat pujian. Saya hadirkan Tuhan. Baru nyanyi, saudara, sudah meneteskan air mata. Ternyata hari-hari ini yang hilang adalah persekutuan, saudara. Penyembahan, ucapan syukur kita. Makanya saya jadi penyehat tradisional yang berbeda. Saya berbeda dengan orang-orang yang saya berbeda. Setiap kali saya mau mengobati seseorang, saya bagi gitar. Pak, kita bersyukur. Ini yang hilang, Pak. Kita aja doa. Bukan saya yang menyembuhkan, tetapi iman. Bahkan Yesus berkata, Tuhan, sembuhkan aku kan. Jadilah seperti iman. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara? Jadilah seperti iman. Mungkin hari-hari ini ekonomi keluargamu berantakan karena pandemi yang berkepanjangan dan tidak tahu sampai kapan harus selesai. Berdoalah, memohon Tuhan. Sabdanya dalam Ibrani dikatakan, aku tidak akan sekali-kali meninggalkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kamu. Pegang janji Tuhan, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita sampai akhir zaman. Amin. Itulah Allah kita. Makanya lagu tadi itu sungguh mengena banget. Sungguh besar kasih, sungguh besar pengorbanan. Menghadapi masalah, saudara, kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Kita punya style. Ada masalah berat, mau uji Tuhan. Gak punya duit, nyanyilah. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dahsyat, saudara. Apapun pergumulanmu ada dalam lagu, saudara. Kita ribuan lagu, saudara. Amin. Amin, saudara. Karena apa? Di dalam pujian Tuhan bersemayam. Amin. Kita diberi shortcut, kita diberi kartu VVIP. Kita dalam pergumulan, kita panggil Allah kita Bapa. Dia Bapa kita, saudara. Dia pasti tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan kayak saudara, mau saudara, aku ingin itu keinginan, saudara. Tetapi Allah kita tahu kebutuhanmu. Amin. Dia luar biasa, saudara. Ada pujian, ada doa.
Apakah saudara sudah berdoa? Firman Tuhan, kamu belum pernah meminta, kakak. Meminta dengan benar, sesuai dengan kebutuhan. Apapun, saudara. Firman Tuhan, apapun. Berdoa kalau sudah suami istri sepakat. Doa kalau sepakat. Oh, luar biasa, itu dahsyat, saudara. Dikatakan di dalam Yakobus, buka enggak? Yakobus 5 ayat 16. Jadi saudara sudah beda, beribadah dengan gaya yang berbeda. Ibadah bukan suatu paksaan, tapi kebutuhan, saudara. Wah, itu aku perlu Tuhan, aku perlu tuh komunitas, saudara. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Dan orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa. Jadi yang baik saya. Orang sakit bisa sembuh, saudara. Kalau didoakan orang yang benar. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan pengorbanannya di kayu salib. Dia taat sampai mati. Dia kalahkan dosa. Dia kalahkan iblis. Dia kalahkan kematian. Dosa dikalahkan dengan ketaatannya di atas kayu salib. Iblis dikalahkan dengan kematiannya. Dan kematian kekal dikalahkan oleh kebangkitannya. Amin, Bapak Saudara. Dia itu yang kita tinggikan, kita sembah pada siang hari ini. Rahasia yang ketiga, mengapa ibadah orang Kristen itu adalah ibadah yang sangat agung. Karena ada firman Tuhan. Ya, siap saudara. Ada firman. Ketika kita menghadirkan Tuhan melalui pujian, kita mohon kepada Tuhan dengan doa. Tuhan menjawab dengan firman-Nya. Wah, itu yang gak ada, saudara. Makanya setiap firman Tuhan yang keluar dari itu adalah jawaban hidup kita. Berbahagialah barang siapa memperhatikan firman, dia akan mendapatkan kebaikan. Berbahagialah karena kita diselamatkan. Wow. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105 ini harusnya sudah di luar kepala ya. Firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Hari-hari ini yang kita butuhkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah untuk mengajar, untuk menegur kita kesalahan kita, untuk mendidik dan mengarahkan kita. Jadi firman Tuhan yang di atas mimbar, setidaknya ada 4 hal yang harus keluar. Mengajar kita, menegur kita, mendidik dan mengarahkan. Kalau firman Tuhannya cuma guyon, ketawa aja, orang yang dewasa rohaninya pasti bisa memilah-milah. Oh, ini pengajarannya ini. Oh, ini teguran buat aku supaya aku kembali ke realnya Allah. Oh, ini didikannya, ini arahnya. Itu orang dewasa ini, Pak. Bukan ditegur dari mimbar, besok gak gereja. Wah, firmannya itu nyinggung banget. Saya pernah, saudara, enggak ada seorang ibu-ibu katanya sekali gak datang, 2 kali gak datang, 3 kali dibesuk. Apa katanya? Saya tersinggung. Tersinggung kenapa, Bu? Itu firmannya yang 3 minggu yang lalu loh. Itu kayaknya nyinggung saya benar. Cuma saya aja yang dilihatin gitu. Makanya kalau seorang pengkhotbah jangan lihat ke situ, nanti tersinggung, Pak. Harus santai, begitu. Takut gitu. Itu menunjukkan imannya masih cemen. Apa? Masih? Cetek, masih cemen. Tetapi kalau orang dewasa rohaninya semakin ditegur, berarti Tuhan mengasihi. Amin. Barang siapa ku tegur dan ku hajar, kan? Itu orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara tersinggung? Ya. Kalau tersinggung itu berarti saudara ditegur Tuhan sampai telinganya merah pun nggak apa-apa. Oh, Tuhan semakin mengasihi aku. Karena ada rahasia yang agung dalam ibadah kita. Wow, saudara. Bukan suatu kebetulan, saudara, tema khotbah hari ini, saudara. Karena saya melihat orang-orang karena
webinar karena Zoom beribadahnya sak kena ide ya bahasa Jerman. Sak geleme sekenanya suka-sukanya. Itu dikacang. Kalau mau makan gini dulu. Oke, sekena. Siapa Tuhan yang kamu sembah? Siapa Tuhan yang kamu remehkan seperti itu? Dia sudah mati di atas kayu salib. Sebab itu setiap kali kamu makan roti ini dan cawan ini, engkau memberitakan kematiannya sampai Pujian kudus. Datanglah kepada Tuhan bukan dengan pakaian yang bukan. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan dandan yang sopan. Mentang-mentang sebagai sponsor gereja yang paling banyak, datang ke gereja suka-suka, ngatur-ngatur pendetanya. Iya banyak sekali loh. Tiba-tiba ada seorang miliuner yang bangun gereja, sponsor datang, saya enak pakai celana pendek kan, mesti pakai gaji. Salibnya geser kan? Gimana saudara? Salib udah di tengah, itu salibnya kurang bagus, kayaknya geser 5 meter. Hati-hati saudara. Kita banyak berkat untuk memberkati, amin. Semakin kita diberkati, semakin kita mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Seperti lagu kita. Bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita didapat, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau semuanya dari Tuhan, saudara, dapat 1 juta, 100.000 seperlunya, harus cepat-cepat dipisahkan. Dapat 5 juta, cepat-cepat 500.000 dipisahkan buat pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak butuh uangmu sebetulnya, saudara. Dia punya segalanya. Jangan seolah-olah sudah memberikan Tuhan, saudara. Wah, saya sudah memberikan. Tuhan lebih mengenal dan ingin hatimu, dan membayar perpuluhan persembahan itu sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan semakin disebarluaskan, semakin banyak orang mendengar tentang keselamatan melalui Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu saudara. Jadi firman Tuhan adalah jawaban setiap pergumulan manusia. Semakin saudara membaca Alkitab, semakin tahu saudara. Ketika saudara mengalami masalah, tahu jawaban. Wah, kenapa saudara malas-malas baca Alkitab? Kalau bahwa Alkitab itu adalah jawaban semua tentang kehidupan. Saya himbau, saya perintahkan, kayak Kapolri Pak, perintahkan. Bacalah Alkitab ini saudara. Alkitab adalah perkataan Tuhan yang ditulis saudara. Kita semakin mengasihi Tuhan, maka semakin baca Alkitab pagi, siang, sore, bahkan setiap saat. Orang yang penuh dengan firman, ketika tidur pun, ketika dia ngelindur, tahu ngelindur saudara? Yang keluar pun firman Tuhan. Tiba-tiba saya punya teman saudara, orang Temanggung, namanya Pak Ramin, sekarang jadi pendeta Pak. Waktu kami kerja bersama-sama, pagi, siang, sore, habis kerja baca Alkitab, mau tidur baca Alkitab, tengah malam baca Alkitab. Suatu saat dia tidur, tiba-tiba berdiri saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang beriman, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan senantiasa dituntut seperti rusa kepada air yang tenang dan rumput yang hijau. Tidur hati saudara. Semua yang ketawa, seperti dalam ketawa kita jawab, dia penuh firman. Bahkan lindur pun yang keluar adalah firman. Jangan lindurnya saudara yang aneh-aneh. Saya ini saudara, kita walaupun sedikit dalam jumlah, tapi kualitasnya gini. Bagaimana saudara, setuju? Di mata Tuhan jumlah tak perlu, yang penting kualitas iman. Apakah kamu mengasihi Tuhan tidak? Yang keempat, rahasia yang keempat. Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat, di dalam ibadah orang Kristen ada perjamuan kudus.
ada perjamuan Paskah, perjamuan suci atau Ekaristi. Penting sekali bahwa puncaknya ibadah itu seperti perjamuan kudus ini. Kenapa? Yohanes 6 ayat 5. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Wah, ini lihat ini Pak, multimedianya Pak. Ayo tampilkan Yohanes 6 ayat 56. Belum bisa? Ini harus ditulis, harus jadi rema di hati kita. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku di dalam dia dan di dalam aku. Artinya apa? Tuhan menyatu dengan kita. Orang yang diselamatkan Tuhan, artinya menyatu dengan Sang Kristus. Markus 16 ayat 16 dikatakan, barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan, tetapi orang yang tidak percaya akan dihukum. Jadi untuk menyatu dengan Kristus, untuk diselamatkan kita harus menyatu dengan Kristus. Yang pertama dengan percaya. Percaya saja tidak cukup, harus dibaptis. Siapa yang di sini belum dibaptis? Puji Tuhan. Itu salah satu untuk menyatu dengan Kristus, percaya dan dibaptis. Yang ketiga adalah ambil bagian dalam perjamuan kudus, supaya kita menyatu dari hari ke hari. Kalau Sang Kristus menyatu dengan kita, kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada siapa yang dapat melawan kita. Amin. Itu saudara, rahasia ibadah kita. Kita makan tubuh dan darah. Makanya sebelum kita ambil tubuh dan darah, kita harus percaya ini bukan lambang, saudara. Kalau sekedar lambang, saudara, kita ngambil dengan tidak layak. Makanya gereja mula-mula ketika ngambil perjamuan tidak layak, tidak minta ampun dulu, tidak mengkuduskan, itu banyak yang sakit, bahkan tidak sedikit yang mati, saudara. Karena yang kita ambil adalah daging Kristus, saudara. Kita percaya bahwa roti ini adalah daging Kristus. Yang kita minum anggur ini adalah cawan darah Kristus. Kalau sekedar kita nggak percaya bahwa itu cuma anggur, makanya ini mengandung namanya misterion. Yang kita lihat roti, yang kita minum tetap anggur, saudara. Tapi di dalam misteri itu kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, sehingga Kristus menyatu di dalam kita. Amin, Bapak Saudara. Makanya perjamuan kudus adalah sangat penting. Jangan main-main, karena yang kita makan adalah tubuh dan darah Kristus. Ketika kita menyatu dengan Sang Kristus, kita akan semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin baik dan keselamatan. Banyak orang ditanya, kenapa beragama yang baik? Pengen ke surga, saudara. Saudara kan surga? Surga itu dari bahasa Sanskerta. Swar artinya cahaya, ga itu artinya menuju. Jadi surga itu bukan tempat di sana kita senang-senang, pesta-pesta. Bukan, saudara. Kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, menjadi segambar dengan Kristus, serupa seperti Tuhan menciptakan awal manusia, menjadi serupa dan segambar. Kita dipulihkan ketika kita percaya. Kita dipulihkan ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketika kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Oh saudara, itu rahasia-rahasia ibadah. Ibadah kalau disertai dengan rasa yang cukup, mendatangkan keuntungan yang besar. Latihan badani terbatas, tetapi ibadah mengandung janji dalam segala. Untuk masa hari ini, hari yang akan datang. Itu setelah kita tahu bahwa ibadah kita mengandung janji, ibadah kita mengandung rahasia yang agung, saudara. Kita akan datang kepada Tuhan, bukan dengan paksaan, tetapi aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan, saudara. Jadi seperti
Kita kalau berkumpul ini saling menguatkan. Karena kekuatan kita selain daripada Tuhan, selain dari keluarga, juga komunal, persekutuan seperti ini. Kita saling menguatkan. Ya, oh gimana saya sudah sembuh? Oh puji Tuhan, kamu sudah sembuh. Aku didoakan, aku berdoa terus, aku doa puasa. Bagaimana saya sekeluarga? Tuhan tidak pulihkan anak sudah dapat kerja. Oh saudara, kita mendengar kesaksian yang ini, kita dikuatkan. Dan kita mau berkata-kata itu berarti sama Allahku dahsyat dan luar biasa. Yes. Mengapa rahasia orang Kristen dikatakan rahasia yang mengandung ibadah yang sangat agung? Karena ada pujian, Tuhan hadir, Tuhan bersemayam. Karena ada doa, karena Tuhan kita tidak terbatas, karena kita itu sudah terbulat, sehingga kita memanggil Allah kita yang besar, sebutan dengan Bapa, saudara. Ada firman Tuhan jawaban kehidupan masalah kita, dan ada perjamuan kudus yang menyatukan kita dengan Tuhan. Ada satu pujian yang memberkati kita, memberkati saya hari-hari ini, saudara, bahwa Dia penolong kita. Musim boleh berganti, musim kehidupan boleh berganti, susah senang biasa, saudara. Tetapi Dia berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Coba ditampilkan lagu yang dikatakan musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Dalam refrennya dikatakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, bahkan sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh penghayatan dengan iman. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Yes. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, burung di udara akan terjatuh karena kasih-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Kapan? Yes. Dia selalu menolong kita, saudara. Burung di udara Dia pelihara, burung di udara dikasih makan. Apalagi kita, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sandang pangan papan dicari bangsa-bangsa, tetapi semuanya diberikan kepada kita. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
Kapan saudara? Tepuk tangan buat Allah kita yang kasih saya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Naikkan syukur ya. Kami bersyukur Tuhan atas firman Allah yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Amin. Mengingatkan kepada kami bahwa setiap minggu yang kami lakukan untuk beribadah, memuji dan membesarkan-Mu tidaklah sia-sia, Tuhan. Karena setiap pujian akan menghadirkan Kau di tengah-tengah kami, Tuhan. Di dalam ibadah kami akan mendapatkan berkat sukacita yang telah curahkan kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu. Kau Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang telah disampaikan ya Tuhan juga akan memberkatinya dan menjadikannya lebih lagi Tuhan dipakai oleh Kau secara luar biasa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk perjamuan kudus. Setiap kita menguji diri kita, sebab jika perjamuan kudus ini kita tanggapi dengan benar, maka perjamuan kudus ini akan menjadi berkat bagi kita. Namun jika kita respon dengan salah, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak dikehendaki. Pelayan perjamuan saya undang ke depan. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang Tuhan berkenan untuk bersekutu dalam kehidupan kami, sehingga tubuh dan darah-Mu yang akan memberikan kekuatan iman buat kami, pembaruan dalam hidup kami, untuk kami boleh berani melangkah maju ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati roti dan anggur ini, berkati pelayan perjamuan, dan berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saya ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, darah yang tidak pernah berdosa. Espera,
dan tak berarti lagi. Bersama-sama Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. ku telah mati, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. mari kita angkat hosti atau roti di atas kepala kita. Bagi saudara yang di tempat ini maupun yang sudah ibadah lewat YouTube, kita angkat roti atau hosti ini di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Malam itu Yesus bersama dengan para muridnya mengadakan perjamuan, dan itulah perjamuan terakhir. Yesus bersama dengan para muridnya di muka bumi ini. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang terpecah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Setiap kali kau memakannya, biarlah kau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu semuanya. Seperti aku dengan Bapa satu adanya. Engkau harus tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam. Jemaat dikasih, bukankah roti atau hosti yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur yang ada di dalam cawan di atas kepala kita masing-masing dan dengarkan firman Tuhan. Dengan hati yang sedih, Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur ke dalamnya sambil berkata, inilah darah perjanjianku bagimu. Setiap kali engkau meminumnya, engkau mengabarkan kabar penderitaanku bagi semua orang. Setiap kali engkau meminumnya, biarlah engkau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu semua. Jemaat yang kukasihi, bukankah anggur yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah kuasa perjamuan kudus pada pagi hari ini mengalir dalam diri kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang gentar diberikan keberanian. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, buat kuasa darah-Mu dan tubuh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pengorbanan-Mu sempurna buat kami semua. Terima kasih, terpujilah nama-Mu
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Berkati. Anak sekolah minggunya, guru-guru sekolah minggunya mana? Awas jangan dipegang-pegang. Jangan di belakang, dari depan. Ayo guru sekolahku tumpangin tangan ini kepala anak-anak ini supaya berkat mengalir. Tumpangi satu ya. Oke, silakan guru sekolahku pegang kepala mereka masing-masing, berkati mereka. Ya, silakan berkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus, bila tangan-tangan hamba-hambamu ini Tuhan alirkan kuasa-Mu, dan bila kuasa itu mengalir, ada hikmat Tuhan yang mengalir pada anak-anak ini. Ada kuasa Tuhan yang mengalir buat anak-anak ini. Diberi kepintaran, kecerdasan lebih daripada anak-anak yang lain. Masa depan mereka ada di tangan Tuhan, dan Tuhan rancang masa depan yang baik buat anak-anak ini. Mereka menjadi anak-anak yang unggul di bidang mereka masing-masing, dan mereka menjadi orang-orang yang penting pada waktunya. Diberkatilah mereka dengan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada di antara mereka yang orang tuanya belum mengenal Tuhan, biarlah lewat anak-anak ini orang tuanya diperkenalkan kepada Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bungkus anak-anak dengan darah Kristus. Dan mereka terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan rancangan Tuhan, sehat, pintar, dan diberkati Tuhan, di kesukaan Tuhan dan kesukaan banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati guru-guru selama minggu, bila dengan ketekunan dan kesabaran yang dari Tuhan dan kasih yang dari Tuhan, mereka membawa anak-anak ini untuk semakin mengenal Tuhan. Sekarang kami mau pulang Tuhan. Kami serahkan seluruh acara sepanjang minggu ini. Tuhan yang membuat semuanya berjalan dengan baik, dan berkati seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pergumulan mereka. Tuhan menjadi penolong dalam hidup mereka, dan Tuhan yang menjadi sandaran dalam hidup mereka. Sekarang kami mau pulang, kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita semuanya dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami